Bah, kriteria pemimpin yang ideal itu seperti apa, Bang? Wih, ini Pemimpin itu harus mempunyai sifat 8 roda cakra mangkilingan. Bah, cara mencari jodoh yang ideal itu kayak gimana, Bah, kriterianya? Oh, ini pertanyaan mendasar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bincang-bincang dengan Abah Enju. Jadi gini ceritanya, Abah. Banyak dari teman-teman kita yang nonton itu ingin pembicaraan kita lebih panjang daripada podcast kemarin gitu, Pak. Ya, berarti banyak yang memperhatikan. Banyak yang memperhatikan. Maka dari itu teman-teman, tadi kita sudah sepakat dengan Abah, kita akan buatkan satu program khusus namanya Abah Tanya Abah. Jadi teman-teman bisa langsung tanya-tanya ke Abah lewat kolom komentar. Tanya apa aja boleh lah. Bebas ya, Abah ya? Bebas saja, silakan aja apa saja. Apa saja asal jangan yang berbenturan dengan sara kira-kira. Iya, Bah. iya. Hal-hal yang sensitif kayak gitu. Ini, Bah, kita ada pertanyaan dari teman-teman kita yang nonton video kita kemarin, Iya. Bah. Ini ada dari Ine Aina. Punten kinju pada tumaros. Kenapa wayang golek kehilangan pamor, tidak seperti wayang kulit yang terus berkibar? Gimana tuh, Bah? Nah, saya sebelum menjawab saya mengaturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh khususnya kepada pemirsa semua. Pertanyaan tadi memang itu sangat rumit juga. Tapi kan saya jawab, perkara wayang golek beda dengan wayang Jawa, wayang kulit. Itu tergantung orangnya. Memang wayang golek itu saya bilang saya juga kan sekarang ya kalau disebut frustasi enggak gitu karena animonya udah kurang. Saya kalau menjas kepada orang Sunda itu kurang benar gitu. Yang penting orang Jawa itu memang segala sesuatu diperhatikan itu. Urusan budayanya dipertahankan oleh dia. Tapi saya ya tidak semua orang Sunda wayang golek tidak diperhatikan, tapi ya masih adalah sekian persennya masih ada yang memperhatikan. Bahkan sekarang dari dulu wayang golek itu sepi konon katanya tidak diperhatikan, sekarang mulai orang pada bertanya-tanya kenapa sih orang hajatan tidak nanggap wayang golek. Nah itu jawabannya karena ya itulah perhatiannya kurang. Jadi yang dalam perhatian bagus itu wayang golek itu istilahnya banyak yang nanggap itu pasti itu diperhatikan. Itu saja, kalau salah saya minta maaf. Terus yang kedua, Bah, ini dari Ai Hayati. Ya. Ai Hayati Ciamis nih. Bah ajarkeun eta kaparigelan ngawayang ka barudak cenah, Bah. Alhamdulillah itu pertanyaan yang lebih bagus, istilahnya ngawangun kalau bahasa Sundanya. Ya memang itulah, jangan-jangan yang menanyakan siapa namanya tadi? Ai Hayati. Ya, itu sangat saya apresiasi itu ya. Syukur masih istilahnya Peduli ya, Bah. peduli dan gandrung kepada seni wayang golek. Ya memang itulah, tapi kan saya udah menawarkan atau ya kadang-kadang banyak gitu anak-anak, tapi berhubung kalau si anak itu ingin belajar akan saya ajari tanpa pakai embel-embel upah dan tek-tek bengek yang lain. Cuman tinggal maunya gitu. Cuman apa ya? Yang jadi apa itu starter anak-anak bisa ingin belajar urusan wayang golek, terutama ya di seni wayang golek itu karena di pasaran lagi laku. Sekarang lagi sepi. Walaupun belajar setengah mati tiap hari, kalau tidak ada yang nanggap, tidak dipakai, mau apa? Kan orang ujung-ujungnya cari duit dong. Itu ya saya insya Allah kalau ada yang datang dari mana saja saya akan ajari. Gitu. Apa saja yang ada di saya tidak akan memungut biaya, apalagi yang penting asal benar-benar maunya, insya Allah itu saya akan ajari. Nah, tinggal maunya. Itu ya, Teh ya. Satu lagi dari Teh, Bah. Iya. Abah kersa teh janten model kanggo materi pengajaran wayang. Hari daek jeung teu daek nama. Jadi mau dengan tidak maunya saya itu urusan saya. Asal saya jangan nyangkut merugikan orang lain, mengganggu dan merusak. Insya Allah saya mau, asal saya sehat. Tuh. Amin. Mudah-mudahan Abah sehat selalu. Ada salam juga, Abah nih. Dari siapa? Dari Welin. Nah, Welin dari Jakarta nih. Ya. Mau titip salam
Semoga Abah sehat selalu katanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sekembalinya Elin itu sehat selalu. Welin, Bah. Belin. Welin. Welin. Sehat selalu. Oke, salamnya udah saya sampaikan Welin. Nah kemudian Elin, Mbak. Ya, Elin. Itu. Elin Sri Handayani ini dari Banten, Mbak. Yang pendek kecil itu. Iya. Orangnya pintar. Itu. Ada 2 pertanyaan, Mbak. Yang pertama, apakah penting pelajaran zaman sekarang mengenal budaya sedangkan tren kemodernan begitu pesat? Ya, itu yang sangat penting. Kalau ada peribahasa budaya itu yang mengatakan, saya juga sering kalau dipaparkan di Padalangan, kalau satu bangsa sudah meninggalkan budayanya pasti hancur kesananya. Seperti kayak gini, tapi maaf, saya beri maaf. Kalau budaya tidak pakai agama itu pasti sasar. Apalagi kalau agama tidak pakai budaya, pasti itu akan radikal. Itu kata orang tua itu. Makanya budaya itu penting gitu. Jadi ngindung karena waktu, mi bapak karena zaman, tergantung kumaha riakna bahasa wewengkon jeung laku wewengkon eta budaya. Maksudnya gimana, Mbak? Nya wewengkon teh hiji daerah gitu. Moal mungkin ayeuna urang Cijulang nyebut Pine di bawah ka Banjar, kan orang Banjar tidak mengerti arti kata Pine, tapi kok berhubung budayanya orang menyebut tidur di Cijulang itu Pine, ya udah aja itu bahasa wewengkon, itu termasuk bahasa budaya. Itu pentingnya budaya. Jadi penting ya, Pak, budaya? Iya, budaya itu. Nah ini yang kedua, Pak. Dari Elin juga sama. Bagaimana cara mengubah mindset orang-orang akan pendapat bahwa budaya seperti wayang golek itu hal yang kolot, menjadi pemikiran bahwa budaya itu harus dilestarikan? Ya memang kalau disebut kolot ya memang kolot. Lahirnya wayang golek dan budaya seni wayang itu bukan serta-merta sekarang. Kan dari zaman Majapahit itu sebelum Islam masuk udah ada wayang, cuman ceritanya itu lain dengan wayang golek di India. Kalau wayang golek itu bisa alat media itu ya, alat propaganda, bisa dipakai propaganda politik juga bisa, pakai propaganda berdagang juga bisa itu. Itu paling bebas kita mengkritik pejabat atau lingkungan atau apapun itu pakai seni wayang. Baik wayang golek maupun wayang kulit atau wayang klitik. Itu sangat mudah, sangat bebas, asal jangan disebut institusinya. Gitu. Tapi wayang itu kita gunakan untuk sarana berdakwah ya, Pak? Lebih gitu ya, Pak? Bisa. Sarana berkampanye juga bisa. Gitu. Yang penting asal jangan merugikan satu pihak. Itu aja. Nah ini dari Sien. Ya. Ini orang Aceh, Pak. Waduh, sangat jauh ya. Jauh. Jadi Aceh kan. Ya, tapi peduli itu. Tapi peduli. Peduli, Pak, sama wayang, perkembangan wayang golek di Tanah Pasundan. Apa itu seni, Pak, katanya? Iya. Cuman segitu. Iya, apa itu seni? Kalau seni itu menurut saya ya, seni itu yang dalam tanda kutip yang dinotabenekan, seni itu enak dipandang, enak didengar. Itu namanya seni. Kalau segala sesuatu tidak enak didengar, tidak enak dipandang, itu bukan seni. Seni itu bisa menyejukkan pikiran lagi semrawut. Itu kalau mendengarkan seni itu atau melihat seni itu akan sembuh semrawutnya. Itu seni artinya. Seni. Dalam tanda kutip penghibur. Seni. Menghibur ya. Enak dilihat. Ya, enak dipandang. Itu gitu seni. Ya. Jangan cemberut, nggak ada seninya. Iya. Gitu. Nah ini aduh agak belok nih. Ini dari Agung. Ya. Bah, cara mencari jodoh yang ideal itu kayak gimana, Bah, kriterianya? Oh, ini pertanyaan mendasar ini. Tapi ya wajar lah yang namanya orang itu ya. Kalau kata bahasa Sundanya, kalau cari jodoh, carilah teangan awewe nu geulis leutik mitoha mora beunghar kerep merena cairan nata eta. Ya kalau di Indonesia kan kayak gini, carilah itu perempuan yang cantik. Lagi kecil, carilah mertuanya, ibu bapaknya yang muda, lagi kaya. Ya. Jadi sering memberinya, jarang menyuruhnya. Itu. Mantap. Intermezzo ini. Jadi itu kriteria. Iya, itu jodoh yang paling bagus, paling ideal itu. Adalah terserah teman-teman mau tafsir kayak gimana. Nah kemudian
Ini ada satu lagi. Ya. Nah ini dan Jujun, Bah. Bah, kriteria pemimpin yang ideal itu seperti apa, Bah? Wih, ini kayaknya idealis nih. Berat. Ayo, berat, mantap nih. Tapi memang kalau dipandang berat ya berat, tapi maaf saya kalau salah ya. Pemimpin itu harus mempunyai sifat 8 roda cakra manggilingan. Yang namanya roda cakra yang 8 itu kan cakra itu rodanya 8. Satu, harus pemimpin itu mempunyai sifatnya bumi. Yang nomor 2, harus punya sifat maruta. Maruta itu bahasa Kawi, kalau bahasa Sundanya angin, bahasa Indonesia angin. Dan ketiga, itu punya sifat tadi bumi, maruta itu buana. Buana. Dan pemimpin itu harus punya sifat samudra, dalam tanda kutip air. Berapa tadi? Samudra 4 ya? Ya, 4. Dan kelimanya harus punya sifat giwangkara. Giwangkara itu kan apa namanya, matahari. Dan lagi harus punya sifat kartika dan punya sifat Brahma itu api. Itu 8 itu sifat bulan. Bisa dijelaskan, Bah, satu-satunya, Bah? Ya, memang Satu-satu. memang ada. Kalau Siti itu bumi itu sifatnya kesabaran. Walaupun diinjak-injak, diberakin, tapi kalau menanam padi atau singkong pasti tumbuh, memberikan jawaban yang bagus. Itu pemimpin sabar ya? Itu bumi itu sifat bumi. Dan sifat maruta itu angin. Maruta itu angin harus ada di mana-mana, ada di ban sepeda, ada di perut hewan, ada di perut orang, ada di mana-mana angin. Tapi pemimpin itu harus jangan selalu ada di orang kaya, ada di sahabat yang dekat aja, tapi harus merata. Jadi yang kecil dengan yang besar, yang jelek dengan yang bagus itu harus ditengok. Perlakukan sama lah ya, Pak? Iya, itu angin di mana-mana ada. Dan sifatnya angin tadi sifatnya buana ya. Buana itu luas. Seperti baju yang gamis itu, longgar. Pemimpin itu harus punya pikiran luas. Jangan sempit ya, Pak? Sempit. Kalau menanggapi apa-apa dipikir dulu seluas-luasnya. Nah, itu pemimpin. Lalu itu harus punya sifat samudra. Samudra itu air, dan itu samudra itu rata. Air tidak ada yang menanjak kalau tidak diperlakukan oleh manusia. Tetap mencari yang bawah. Itu seolah-olah inginnya rata. Itu pemimpin harus merata. Bikin aturan itu merata. Tidak tebang pilih. Itu sifatnya pemimpin. Itu samudra, itu air. Dan kalau kartika itu pemimpin harus punya jadi ciri jadi pemimpin. Kalau ada pemimpin lewat ke sini, wah bakal kayak gini, wah ini. Jadi kalau kartika itu suka oleh nelayan dibikin tetenger lah. Ciri acuan. Seperti sekarang, bintang kartika sedang ada di timur, pasti masanya masa kayak gini. Itu pemimpin itu harus jadi simbol lah, simbol itu. Nah itu di kemana kita harus ke pemimpin. Itu sifat pemimpin harus punya sifat kartika itu. Kalau sifat matahari itu kan pemimpin itu sifatnya harus bisa menghidupkan. Coba pepohonan kalau tidak tersinari matahari tidak akan berbuah, kecil, tapi matahari jangan terlalu panas dong. Itu jadi segala sesuatu itu ada gunanya. Matahari itu lambang kehidupan. Nah, itu sifatnya api, itu ada di hukum. Walaupun pejabat, rakyat jelata, itu ini seperti sekarang rumah, ada genting, ada bilik, ada pamikul, kalau orang Sunda ada tihak. Kalau dibakar semua namanya jadi abu. Oh iya, saya paham. Berarti semua orang sama di mata hukum. Iya, gitu. Dan yang terakhir itu sifatnya apa tadi? Bulan itu pemimpin itu harus seperti bulan. Coba kalau tanggal 14 purnama
Itu enak, sejuk. Indah. Apalagi kalau orang lagi pacaran, Waduh. rasanya itu alam itu miliknya milik berdua kita. Jadi pemimpin itu harus bisa menyejukkan pikiran rakyatnya itu. Nah itu Jangan bikin gaduh ya, Pak. jangan dong. Jadi harus sejuk itu dipimpin oleh orang itu. Gitu. Jadi bisa menyejukkan pikiran masyarakat. Nah, itu kalau tidak salah. Kalau salah ya saya minta maaf itu. Itu kriteria pemimpin ya, Pak? Iya, sifat pemimpin harus punya 8 roda cakra itu. 8 roda cakra. Cakra itu, karena cakra itu punyanya Wisnu kalau di pewayangan itu. Kan Wisnu itu pemelihara alam. Oh iya. Wisnu itu. Ceritakan begitu ya, Pak. Wis itu sudah, Nu itu yakin kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu. Wisnu harusnya. Oke teman-teman, ini adalah pendapat dari Abah Inju. Jadi tidak apa istilahnya, mau teman-teman setuju atau tersetuju ya terserah lah. Ini namanya juga Iya. perspektif lah kira-kira begitu ya, Pak. Ini teman-teman kru, ini ada yang mau coba tanya? Ton, ada mau tanya, Ton? Ada sewaktu nonton wayang suka ada tuh gunung-gunung, apa disebutnya gunung-gunungan ya? Ya kayon itu. Kayon ya, Gunungan. itu kan suka ada simbol-simbolnya tuh. Ya, ada. Bisa diterangin apa aja sih yang ada di dalam itu? Insya Allah itu bisa ada artinya itu. Gunungan, Pak. Jadi Iya, gunungan itu. simbol dari apa sih gunungan itu? Itu termasuk Oke teman-teman, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan dan masih penasaran dengan Abah, ya harus penasaran lah, gitu begitu. Biar programnya panjang. Teman-teman bisa tanya apa aja lah. Program ini adalah program yang memang kita dedikasikan khusus untuk Abah Nyu di channelnya Deddy Supriyat. Zaman ada orangnya, orang ada zamannya.